Pernyataan sikap mendesak pemerintah mencabut status PSN P2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap ridho rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Rabu 8 Januari 2025, kami pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang bersama Komunitas Demokrasi Tangerang, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan Bernama Kaul Anwar dan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mendesak pemerintah pusat untuk segera mencabut status proyek strategis nasional atau PSN yang ada di P2, mengingat banyak pelanggaran hukum yang telah dilakukan dan tidak mencerminkan tujuan dari proyek strategis nasional itu sendiri. 2. Menegaskan bahwa proyek strategis nasional P2 telah mengancam keberadaan dan keberlanjutan masyarakat di Tangerang bagian utara dalam berbagai aspek sosial, agama, demografi, kebudayaan, dan ekonomi. 3. Mengecam dan menolak penggusuran serta pembebasan tanah secara paksa dengan harga yang sangat murah di wilayah Tangerang bagian utara yang dilakukan oleh pihak P2. 4. Mendesak pemerintah pusat untuk segera menghentikan intimidasi dan melakukan penegakan hukum terhadap oknum aparat, pejabat daerah, dan pihak-pihak yang berafiliasi dengan oligarki yang merampas hak masyarakat atas tanahnya. 5. Menegaskan penolakan kami terhadap segala aktivitas dan kebijakan yang berpotensi mengancam kedaulatan negara serta keberlanjutan masyarakat Tangerang bagian utara terkait perampasan tanah yang dilakukan oleh P2. Kami akan mengawal dan memperjuangkan upaya-upaya ini hingga pemerintah pusat menghentikan PSN P2 ini. Jika pernyataan sikap ini tidak diindahkan, maka jangan salahkan rakyat yang akan terus menyuarakan aksi-aksi perlawanan. Hidup mahasiswa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sahabat KAZEP dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman sahabat KAZEP, akhirnya mahasiswa dari Banten angkat suara memberikan pernyataan sikap terkait Sandi yang ngaku-ngaku sebagai alumni atau mahasiswa UMT. Dan ini juga Sandi yang membela pagar laut itu bisa masuk pidana, bahkan sudah masuk ke Bareskrim Polri. Mantap. Jadi ini adalah sebuah pernyataan sikap mahasiswa asli Banten. Tegaskan, Sandi JRP adalah abal-abal, polisi bisa langsung tangkap. Coba kita simak seperti apa videonya teman-teman. Pandangan saya gitu sebagai mahasiswa juga, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya masih kuliah, masih mahasiswa aktif semester 6 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang. Perlu diketahui juga saya di kampus itu berorganisasi di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum, di Komisariat Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jadi jelas ya, status saya bisa saya tunjukkan juga KTM-nya, kartu tanda mahasiswanya. Nah, dari situ saya jelas gitu. Di sini mahasiswa harus terlibat proaktif untuk membahas isu-isu yang berkembang di masyarakat. Terutama Betul. yang sedang hangat ini adalah polemik PIK 2 gitu. Nah, maka dari itu saya teringat gitu dalam perkaderan di IMM sendiri itu kita harus memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan ayat pengkaderan yang biasa teman-teman IMM sering sebutkan dalam forum-forum ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun gitu. Jadi harus ada sebagian orang yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan mereka lah orang-orang yang beruntung gitu. Iya. Nah, saya merasa terpanggil gitu. Seharusnya teman-teman mahasiswa juga yang sebagai agent of change, agent of social control, yang dimana itu mempunyai kewajiban untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi. Ini juga harus diingatkan kepada seluruh mahasiswa gitu. Tridharma perguruan tinggi itu ada 3 gitu, bukan hanya kita belajar di kelas gitu kan. Pendidikan itu cuma salah satu, yaitu ada lagi yang namanya penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya, kita harus melakukan riset, kita harus melek informasi gitu. Kita harus melihat keadaan-keadaan yang di masyarakat maupun kebijakan-kebijakan publik harus kita kawal agar kebijakan ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya gitu kan. Nah, yang paling penting ini adalah pengabdian kepada masyarakat. Maka Ya, dari itu itu penting. saya sebenarnya di sini aku dipertemukan dengan Bapak Ahmad Khalid Fazinuddin, Ustadz gitu. Nah, sebagai praktisi hukum dan guru saya juga, ini karena saya sering mendapatkan petuah-petuah, sering mendapatkan nasihat dari beliau maupun
secara langsung maupun di dalam media sosial itu udah luar biasa itu. Beliau dikenal dan itu juga merupakan salah satu ujian ya, ketenaran itu. Popularitas itu salah satu ujian. Maka dari itu saya di IMM Fakultas Hukum itu tanggal 29 November 2024 tahun lalu itu tepatnya saya melakukan kajian terkait polemik PSN PIK 2 ini. Nah, ketika melakukan kajian tentu ada output dong yang harus kita jalankan. Salah satu outputnya itu ya yang pertama advokasi masyarakat karena terkait Tridharma tadi, yaitu tentang pengabdian masyarakat. Kita turun ke lapangan mencari tahu, menggali informasi. Ya. Yang kedua itu ada kita melakukan audiensi kepada stakeholder terkait gitu kan. Kita udah audiensi ke ATR BPN untuk menanyakan, untuk menggali informasi juga terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi ATR BPN tersebut nanti yang saya nanti ungkapkan. Yaitu ada nanti insya Allah akan audiensi ke DLH juga, lingkungan hidup, karena ini kompleks sekali permasalahannya terkait lingkungan hidup juga. Kemarin teman-teman dari Walhi juga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia turun bersama kami para mahasiswa, dari LBH juga ada, LBH APP Muhammadiyah turun juga, itu membentuk semacam posko. Sudah kita melakukan audiensi dan selanjutnya itu tentu kita action gitu, yaitu menyebarkan bahwa kita IMM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah itu sudah lama gitu, sudah dari tahun lalu, tepatnya itu di bulan Desember, itu membentuk posko pengaduan terkait kezoliman yang terjadi, perampasan yang terjadi di kawasan PIK ini. Tentu kami kan mahasiswa tradisinya itu dari kajian terlebih dahulu, terus outputnya kita action, karena kajian tanpa action itu sia-sia. Maka dari itu kita melakukan itu terus menerus sampai dengan saat ini gitu, dipertemukan rahasia dengan umum gitu. Satu perjuangan yang memang mengerti tentang persoalan ini. Bahkan kami baru-baru ini gitu, IMM Fakultas Hukum ikut juga mengawal laporan-laporan ke Mabes Polri, keterangan atau pertanggungjawaban yang dipimpin oleh Ketua Riset LBH APP Muhammadiyah. Itu kami mengawal yang termasuknya itu ke Dumas ya, pengaduan masyarakat, karena memang kita pengaduan ini informasi-informasi yang kita ambil tuh dari media sosial, jadi udah bukan rahasia umum lagi gitu. Yang kita laporkan itu ya bentuknya pengaduan masyarakat agar nama-nama yang dilaporkan ini dipanggil gitu, harus dimintai pertanggungjawabannya, harus dimintai konfirmasinya, dipanggil. Kita sudah melakukan pengaduan masyarakat, kita ikuti juga, harus dipanggil nama-nama yang terlibat, yaitu untuk memberikan keterangan atau konfirmasi, karena ini udah liar di publik gitu, udah bukan rahasia umum lagi, udah tersebar nama-nama itu. Contoh yang kemarin mengatakan itu, mengaku sebagai mahasiswa, itu namanya Saudara Sandi, itu mengatakan bahwasannya pagar laut itu ini swadaya masyarakat, atau di mana logikanya gitu? Masa seorang mahasiswa bisa gitu melakukan pemikiran kayak gitu? Nggak masuk akal gitu kan. Iya, maka dari itu Saudara Sandi ini harus kita periksa juga gitu kan. Kita laporkan, namanya udah ada di Mabes, dan nama-nama lain juga harus dipanggil gitu untuk memberikan keterangan. Harus penyidik ini harus proaktif sebenarnya. Ini emang udah deliknya delik umum gitu. Iya, harus proaktif justru untuk melakukan penyidikan, untuk bahkan kemarin kita ikuti juga ada investigasi dari Ombudsman dan para menteri terkait, perwakilan menteri terkait, ATR BPN juga sudah sedemikian kompleksnya gitu. Dan jelas gitu kan, ayo gitu, saya mengajak gitu, khususnya mahasiswa, karena saya juga mahasiswa, mengajak sebagai mahasiswa itu harus membela masyarakat, karena kita betul. Jadi mahasiswa itu harus ikut andil dalam berbagai permasalahan, karena mahasiswa itu adalah, kalau kita lihat, menjadi tolak ukur untuk hal-hal seperti ini gitu, permasalahan di masyarakat. Yang tadi yang dikatakan oleh saudara mahasiswa tadi itu benar, bahwa
belajar di kelas itu hanya sedikit sih menurut saya ya, sedikit. Artinya tidak ada pengalaman. Artinya harus kita menuangkan sebagai pengabdian di masyarakat. Itu. Jadi di masyarakat harus lebih banyak. Tapi jangan lupa nih untuk para mahasiswa, dengerin. Jangan lupa, jangan hanya menjadi mahasewa. Karena kan sekarang ini citra mahasiswa itu udah jelek. Citra mahasiswa itu sudah buruk di mata masyarakat ya, di mata masyarakat yang lain. Kenapa? Karena ketika ada satu permasalahan, mereka turun ke jalan, tapi ketika satu permasalahan lain lagi, mereka tidak turun ke jalan. Nah, apakah mereka itu mendapat bayaran? Ataukah memang mereka itu dibayar? Orang-orang bilang atau netizen bilang bukan mahasiswa lagi sekarang, jadi mahasewa. Gitu ya. Jadi mungkin wallahu a'lam ya, saya tidak tahu, saya tidak menuduh, akan tetapi jangan sekali-kali kalian dimanfaatkan oleh orang-orang yang berduit. Dan jangan sampai kalian itu, mohon maaf, jangan sampai terbuai dengan duit, dengan uang yang sedikit. Akan tetapi citra kalian akan buruk. Itu kan banyak sekarang. Ya. Jadi harus bisa ikut andil dalam berbagai permasalahan. Begitu ya. Dan tadi saya katakan hati-hati, jangan sampai mahasiswa itu menjadi mahasewa ya, karena citra kalian sebagai mahasiswa itu sudah agak buruk di masyarakat ya, karena ada berbagai permasalahan. Ketika permasalahan anu itu demo, tapi ketika masalah ini kalian tidak demo. Kenapa? Itu yang saya pertanyakan. Kenapa seperti itu? Apakah benar apa yang ditujukan oleh para netizen kepada teman-teman mahasiswa semuanya, mahasiswa itu sebagai mahasewa? Ataukah, wallahu a'lam ya, saya tidak tahu. Tapi saya tidak mau berhusnudzon. Tapi ini masyarakat atau netizen berbicara bahwa mahasiswa itu sekarang bukan jadi mahasiswa lagi, tapi mahasewa. Itu kira-kira ya, itu adalah saran dari saya. Kemudian untuk Sandi, nah ini wajib ini karena menyebarkan berita-berita yang bohong, berita-berita yang hoax. Wajib itu si Sandi, karena dia mengatakan di narasumber di mana di tempat di tempat diskusi itu di TV One, dia mengatakan bahwa pagar laut itu adalah swadaya masyarakat. Itu akan sebuah tuduhan yang dimana tidak ada bukti. Sedangkan kalau kita lihat faktanya, dari mana masyarakat bisa membeli bambu sebanyak 30 km, kemudian masangnya bagaimana? Itu bukan ratusan juta lagi, tapi bisa miliaran itu loh. 30 km bambu dipasang, ditancepin ke laut. Coba kira-kira masuk akal nggak kalau misalkan masyarakat nelayan yang membeli bambu, yang urunan bambu untuk membakar laut itu? Nggak masuk akal. Nah, jadi pernyataan sikap daripada mahasiswa Banten ini saya mendukung. Saya mendukung harus dilaporkan ke Mabes Polri, ke Bareskrim, agar si Sandi ini bisa diproses karena satu tadi menyebarkan berita bohong atau menuduh nelayan sebagai pelaku penanaman kayu itu di laut. Yang kedua, dia juga mengaku-ngaku sebagai mahasiswa daripada UMT, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Padahal pada tahun 2021 Sandi ini sudah di DO, di drop out daripada kampusnya. Itu adalah salah satu keterangan daripada Humas UMT. Silahkan kalian cari aja di Google, klik aja Humas UMT angkat suara terkait Sandi di DO, pasti ada ya teman-teman. Mungkin itulah video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Sebarkan dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Barakallahu fikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.